Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, subvarian Omikron XBB telah terdeteksi di Indonesia. Masyarakat diminta waspada dan memperkuat protokol kesehatan, terutama memakai masker dan mencuci tangan. Perkembangan kasus COVID-19 kembali mengemuka setelah adanya subvarian baru Omikron XBB terdeteksi di Indonesia. Varian ini merupakan transmisi lokal yang terdeteksi pada seorang perempuan berusia 29 tahun usai kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menyusul temuan ini, juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan, meski varian baru XBB cepat menular, namun fatalitasnya tidak lebih parah dari varian Omikron. Kendati demikian, negara belum bisa dikatakan aman dari pandemi COVID-19. Muhammad Syahril juga meminta masyarakat mengedepankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menghindari kerumunan dan mencuci tangan, serta melakukan testing apabila mengalami tanda dan gejala COVID-19. Selain itu, juga menyegerakan vaksinasi COVID-19 untuk meningkatkan proteksi terhadap COVID-19. Walaupun dia penyebarannya lebih cepat, tetapi tingkat keparahannya, sehingga orang tidak sampai masuk ke rumah sakit, cukup dengan isolasi mandiri, dan juga tingkat kematiannya juga tidak tinggi. Nah, artinya apa? Gejala-gejala yang disebabkan hampir sama dengan yang lalu Delta, Omikron dengan varian BA4, BA5 itu sama gejalanya, batuk, pilek, demam, begitu badan lemah dan seterusnya, tetapi tidak separah. Nah, kemungkinan kenapa tidak parah itu, salah satunya memang sifat atau spesifikasi dari virus itu, dan juga adanya antibodi vaksin yang ada di dalam tubuh yang telah diberikan oleh kita kepada masyarakat Indonesia, baik itu vaksin 1, vaksin 2 maupun booster. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyebutkan terdapat 4 transisi dalam kehidupan masyarakat mempengaruhi tingginya angka prevalensi penyakit stroke. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi, Eva Susanti, dalam temu media Hari Stroke Sedunia 2022 secara daring di Jakarta. Merayakan Hari Stroke Sedunia, Kementerian Kesehatan menggelar acara temu media peringatan Hari Stroke Sedunia 2022 yang digelar secara daring pada tanggal 25 Oktober 2022. Dalam acara itu, Direktur P2PTM Kemenkes Eva Susanti menyebutkan, terdapat 4 transisi dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi tingginya angka prevalensi penyakit stroke di Indonesia. 4 transisi mencakup transisi bidang epidemiologi atau bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kedua, yakni bidang demografi. Eva menyebut sistem layanan kesehatan yang tersedia harus sesuai dengan target usia yang berdampak pada usia harapan hidup. Transisi ketiga, yakni perkembangan teknologi. Pesatnya kemajuan teknologi memudahkan aktivitas dan perubahan gaya hidup. Eva menilai mudahnya mengkonsumsi makanan dari layanan daring membuat masyarakat malas bergerak. Transisi terakhir yaitu bidang ekonomi sosial dan budaya. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan kebiasaan hidup kurang sehat dan tingkat stres. Eva menyarankan untuk masyarakat mulai membiasakan hidup sehat dan berolahraga secara rutin serta mengkonsumsi makanan sehat. Secara nasional, prevalensi stroke di Indonesia pada tahun 2018 telah mencapai 10,9 per mil. Dengan prevalensi stroke tertinggi dialami Kalimantan Timur dengan 14,7 per mil. Dengan demikian, penyakit stroke menjadi penyebab kematian kedua tertinggi di dunia dan penyebab kematian nomor 1 dengan biaya kesehatan paling mahal di Indonesia. Menekan tingginya angka stroke, Kemenkes melakukan perluasan deteksi dini penyakit stroke di layanan kesehatan primer melalui pengukuran darah dan elektrokardiograf. Selain itu, Kemenkes juga mengedukasi masyarakat melalui program cerdik atau cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Kita tahu bahwa memang setiap menit itu sangat berharga. Jadi ini yang harus kita perhatikan, segera ke rumah sakit apabila terkena stroke. Dalam Hari Stroke Sedunia tahun 2022 ini kita menyamakan persepsi untuk bisa bersama-sama bagaimana kita bisa menurunkan prevalensi stroke secara nasional. Kemudian juga kita mengupayakan tata laksana yang baik, kemudian kita memberikan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat agar bisa mencegah terutama untuk bisa menerapkan
upaya-upaya untuk penurunan faktor risiko penyebab stroke. Pemerintah menargetkan ekspor udang naik 250% pada 2024 mendatang. Sebelumnya realisasi ekspor udang Indonesia per 2021 baru mencapai 2,2 miliar dolar dari target 2024 yang mencapai 4,3 miliar dolar. Berbagai usaha dilakukan pemerintah demi memulihkan ekonomi nasional melalui berbagai program dan sektor industri. Salah satunya yakni sektor kelautan dan perikanan. Udang menjadi potensi besar meningkatkan ekonomi jika dikelola dengan baik. Hal itu yang menjadi fokus utama dalam acara National Shrimp Action Forum 2022 di Grand Sahid Hotel Jakarta pada Rabu 26 Oktober 2022. Acara yang dihadiri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah menargetkan produksi 2 juta ton dan ekspor udang 250% dapat tercapai pada tahun 2024. Angka tersebut bukanlah target mudah yang dapat dicapai hanya dalam waktu 2 tahun. Apalagi di pasar udang dunia, Indonesia baru menjamah 10% pangsa pasar global. Walau begitu, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir, seperti permudahan izin, irigasi, dan sistem logistik, skema perkreditan, manajemen transparansi, inovasi teknologi, pembangunan infrastruktur produksi hingga kebijakan dan regulasi pusat dan daerah. Perbaikan upaya hulu hingga hilir diharapkan mampu menarik banyak investor sektor perikanan dan mampu bersaing dengan negara lain seperti Ekuador, Thailand, Vietnam, dan India. Realisasi ekspor udang Indonesia per 2021 baru mencapai 2,2 miliar dolar dari target 2024 yang mencapai 4,3 miliar dolar. Dengan demikian, Indonesia harus mampu meningkatkan produksi 2 kali lipat dalam waktu 2 tahun untuk mencapai target 2024. Dengan peningkatan tersebut, Indonesia diharapkan dapat masuk ke dalam top 5 eksportir perikanan dunia. Upaya ini sudah barang tentu bukan hal yang mudah, tapi tidak berarti tidak mungkin kita capai. Pasar udang dunia saat ini sekitar 25 miliar dolar. Namun kita baru bisa mencapai market share 10%. Tentang persaingan dengan berbagai negara produsen udang di dunia seperti Ekuador, Thailand, Vietnam, India, mengharuskan kita berpikir lebih kreatif, inovatif, dan bertindak lebih cepat. Antisipasi lebih sigap dengan mengembangkan integrasi hulu hilir industri udang yang lebih efisien dan berdaya saing. Kita perlu memperkuat kedua aspek penting industrialisasi udang, yaitu hulunisasi dengan pengembangan kapasitas, kualitas dan produktivitas usaha hatchery dan tambak, dan hilirisasi dengan pengembangan produk olahan bernilai tambah, diversifikasi produk perikanan untuk bisa masuk ke pasar-pasar regional dan global secara kompetitif. Penetrasi ke pasar-pasar baru yang potensial mengingat kebutuhan pangan berbasis laut saat ini sangat meningkat. Kita harus melakukan perbaikan sistem produksi di hulu. Informasi lainnya pemirsa, dalam workshop dengan tema strategi optimalisasi meta untuk kampanye G20 Indonesia, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong menyebutkan bahwa setiap pihak yang bergerak dalam komunikasi publik harus lebih masif lagi dalam melakukan kampanye terkait dengan presidensi G20. Meta Indonesia sendiri memiliki fungsi memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk membangun komunitas dan mendekatkan dunia satu sama lain. Presidensi G20 menjadi hal yang sangat penting, terlebih hasil dari setiap pertemuan yang diadakan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan. Dalam hal ini, salah satu pihak yang berperan penting dalam mengkampanyekan presidensi G20 adalah Humas yang ada di setiap kementerian lembaga daerah. Dalam workshop dengan tema strategi optimalisasi meta untuk kampanye G20 Indonesia, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong menyebutkan bahwa setiap pihak yang bergerak dalam komunikasi publik harus lebih masif dalam melakukan kampanye terkait dengan presidensi G20. Meta Indonesia sendiri memiliki fungsi memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk membangun komunitas dan mendekatkan dunia satu sama lain. Ini tentunya sesuai dengan visi misi yang sangat relevan bagi pihak pemerintahan dalam bagian humas untuk menjangkau sebanyak-banyaknya orang dalam menginformasikan kegiatan seputar presidensi G20. Ya, karena itu kita memang masih harus
bekerja keras untuk meningkatkan awareness ya, atau pengetahuan publik yang terhadap penyelenggaraan presidensi G20. Presiden Jokowi sendiri ini sudah menggariskan kepada kita yang bergerak di bidang komunikasi publik ya, untuk melakukan kampanye secara masif baik ke dalam maupun ke luar negeri, sehingga menghadirkan dalam istilah Presiden demam G20. Sementara itu, manajer hubungan pemerintahan Meta Indonesia, Dara Nasution menyebutkan, salah satu cara yang kita lakukan agar video yang diupload terkait dengan G20 mendapat banyak penonton adalah dengan mengikuti tren yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu juga harus sering-sering lihat tuh di Reels apa ya musik yang lagi trending gitu. Lagi apa ya orang misalnya gerakannya, nggak perlu yang joget-joget tapi gerakan yang seperti ini aja transisi gitu ya. Apa yang lagi ngetrend itu harus diadopsi dan dijadikan konten. Dan di sini juga ada Mbak Krisdayanti ya di awal. Jadi beliau juga kan cukup terkenal. Jadi memang 3 detik pertama orang udah lihat wah ada Mbak Krisdayanti di situ, ini soal apa nih kontennya gitu. Akhirnya mulai transisi dan ada macam-macam pejabat dan Pak Jokowi, ada Ibu Puan di situ. Jadi orang akhirnya nonton sampai akhir dan bisa dilihat ini sebenarnya adalah kumpulan dari foto-foto dan footage video. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi pentingnya faktor budaya digital dalam dunia pendidikan bersama rekan kami Mona Azarenisa sesaat lagi.